sangat optimis sekali kalau dipresentasikan, insya Allah 70-75% Pak Ganjar Pranowo itu menang di Provinsi Lampung. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung TV, Mata Lokal Memilih. Nah, berbicara tentang podcast, tentunya Mutiara ini akan menghadirkan narasumber yang akan menemani selama 30 menit ke depan ya. Dan kita akan membahas seputar pemilu 2024. Dan langsung aja ya, Mutiara kenalin siapa sih narasumber yang menemani Mutiara di studio Tribun Lampung tercinta pada hari ini. Yaitu ada Bang Irwan Syah nih, Tribuners selaku Sekretaris BMI atau Banteng Muda Indonesia Lampung. Halo Bang Irwan. Halo, selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya nih Bang Irwan? Alhamdulillah baik. Baik, wah warna bajunya ini udah menciri khaskan sekali ya, merah merona gitu kan. Merona. Iya, Berani, merah berani. Wow, Semangat. berani dan semangat tentunya. Wah, luar biasa sekali. Nah, tadi kita sudah mengenalkan narasumber kita pada podcast kali ini. Dan pada podcast politik kali ini juga kita akan membahas seputar tema yaitu peran BMI dalam pemenangan PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo. Langsung aja nih Tribuners, nggak perlu basa-basi lagi, kita ngobrol bersama Bang Irwan. Oke, sebelumnya mungkin kan Tribuners di rumah ini banyak yang belum tahu nih, siapa sih Bang Irwan dan apa aja sih aktivitas Bang Irwan. Bang Irwan boleh diceritakan sedikit deh kepada Tribuners, apa sih kesibukannya saat ini? Kalau kesibukan saya saat ini ya salah satunya itu sering turun ke bawah. Artinya sering turun ke bawah sesuai dengan amanah mandat saya itu adalah sebagai Sekretaris Banteng Muda Provinsi Lampung itu konsolidasi ke bawah untuk semua kegiatan-kegiatan itu yang artinya yang bersentuhan langsung ke rakyat dan mempersiapkan organisasi ini sampai tingkat 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Ya. Jadi lebih fokus turun ke bawah ini ya, langsung pada masyarakat. Oke, Bang, kalau boleh tahu Bang Irwan sendiri bergabung di BMI itu sejak kapan sih? Saya itu awalnya saya merantau ya ke Pulau Jawa. Saya keluar dari Lampung ini di 2000, tepatnya 2006-an. Di situ saya mulai belajar melihat apa itu politik, apa itu organisasi. Nah, setelah saya menjajaki, belajar dan melihat sejarah-sejarah dan melihat di depan mata, menurut saya pada saat itu di umur 27 itu harus untuk kita sebagai pemuda untuk menciptakan generasi ke depan dan ingin merubah suatu daerah itu harus berorganisasi, ya terutama di organisasi politik. Setelah saya pelajari semua, itu yang menurut saya yang pas di hati saya itu adalah PDI Perjuangan. Nah, disitulah saya mulai menjajaki PDI Perjuangan, tepatnya di 2009, dan pada saat 2014 saya diberi amanah sebagai Wakil Sekretaris Banteng Muda Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Nah, disitulah saya mulai berkegiatan, banyak belajar, banyak kegiatan. Karena di PDI Perjuangan ini sendiri pun dia tidak semena-mena bisa langsung masuk struktur, Mbak. Dia harus belajar dulu, dididik dulu, diterpa dulu, sehingga di PDI Perjuangan itu kalau saya lihat kader-kadernya memang sudah tercipta dan teruji untuk sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia dan di daerah di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau BMI sendiri nih ya di PDIP itu kapan terbentuknya Bang? Kalau Banteng Muda Indonesia itu kalau nggak salah itu Banteng Muda Indonesia itu terbentuk di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang pada bulan Maret tahun 2000. Jadi umurnya sudah 22 tahun. Ya, betul sekali. 23 tahun 23 tahun masih 23 tahun. Beda sama umur saya sendiri, berarti sudah lama. Berjalan dan masih eksistensi, masih luar biasa. Ya. Dan BMI sendiri nih, mungkin Tribuners di rumah banyak yang masih belum paham tentang seperti apa sih Bang kira-kira tupoksi dari BMI ini sendiri. Banteng Muda Indonesia ini adalah sayap partai pemudanya PDI Perjuangan, di mana kita sebagai pemuda itu di BMI itu digembleng untuk menjadi pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif untuk menjawab
menjawab dan menghadapi tantangan ke depan, sehingga pemuda-pemuda generasi ke depan itu dapat mengantisipasi, dapat menjawab seluruh tantangan ke depannya Indonesia. Dan tentunya bisa menjawab kebutuhan akan sosok pemimpin yang ada di Indonesia. Banteng Muda Indonesia ini kan namanya aja udah Banteng Banteng Muda. Muda, Berarti dari anggotanya pun Milenial. muda. Ya. Oke, jadi berfokus sama anak-anak muda Anak-anak Indonesia. muda Indonesia, benar sekali Mbak. Pemimpin di masa depan tentunya ya. Ya, Menyiapkan dipersiapkan bibit Iya. dari sekarang. Ya. Ini kan menarik karena kan kita tahu nih bahwasannya di 2024 mendatang kita ini akan ada pemilu, pilpres, pokoknya banyak sekali pemilihan yang akan dilakukan pada tahun 2024. Bisa dikatakan 2024 ini jadi momentum besar-besaran lah, itu apa namanya, sejarah yang akan mengubah sejarah Indonesia tentunya. Nah, di 2024 ini kan sudah ada beberapa nama calon presiden, dan kalau dari partai PDI Perjuangan sendiri ada calon presiden yaitu Pak Ganjar. Sejauh ini apa sih langkah yang dilakukan oleh BMI tentunya untuk apa ya istilahnya dalam pemenangan partai PDI Perjuangan dan juga calon presiden Ganjar Pranowo? Yang pertama itu Banteng Muda Indonesia tentunya yang seperti Mbak bilang tadi itu anak-anak muda. Di mana di sini Banteng Muda Indonesia itu harus terjun langsung ke anak-anak muda. Terjun langsung itu tidak semena-mena langsung terjun. Pemuda-pemuda sekarang ini kan kadang-kadang melihat suatu tanda kutip politik itu agak gimana gitu loh Pak. Jadi kita ditugaskan untuk itu masuk ke pemuda-pemuda itu dengan hobi komunitas-komunitasnya Mbak, sesuainya. Jadi tidak semena-mena harus langsung bicara politik, harus bagaimana, bukan. Pengenalan, masuk ke hobinya mereka, komunitasnya mereka. Nah baru di situ kita kenalkan apa itu Banteng Muda Indonesia, apa itu PDI Perjuangan. Bagaimana program-program calon-calon PDI Perjuangan. Tentunya program-program tersebut yang real, nyata, tidak menyebar hoak dan tidak menyebar kebencian. Nah, kita di situ di PDI Perjuangan dilarang sesuai tugas Ibu Ketum dan calon presiden Bapak Ganjar Pranowo bahwa hindari berita-berita hoak, kasih informasi ke anak-anak muda itu informasi-informasi yang benar-benar positif, sehingga calon generasi muda ke depan itu dapat berpikir positif dan menunjuk calon pemimpin yang tepat. Itu saja Mbak. Sejauh ini dan strategi dari BMI sendiri adalah memang lebih fokus ke anak muda, di mana mengenalkan ya lebih jauh sebenarnya tentang apa sih arti politik itu, ya kan? Karena kan memang sejauh ini banyak sekali sisi-sisi yang negatif, ya yang keluar. Nah itulah sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara, politik ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Sangat penting karena untuk menciptakan menjadi pemimpin yang hebat itu kita harus belajar di organisasi politik. Bagaimana kita bicara menciptakan pemimpin yang tiba-tiba langsung tidak diterpa segala macam dengan organisasi, itu hal yang tidak mungkin Mbak. Jadi artinya kita memanajemen organisasi itu seperti apa, cara kita dalam lingkup kecil itu menyatukan, membangun hal-hal positif seperti apa, sehingga dengan uji coba itu sehingga kita bisa menciptakan atau melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang benar-benar bekerja dan nyata mensejahterakan rakyat gitu. Betul sekali. Baik. Nah, tapi ada nggak sih Bang strategi khusus nih dari BMI untuk bisa memenangkan PDI Perjuangan di pemilu 2024 dan juga Capres Ganjar Pranowo? Oke, itu jadi sesuai perintah pimpinan itu bahwasannya kita itu tadi yang pertama menimbulkan politik yang gembira. Artinya tidak semena-mena politik itu yang keluarkan banyak yang ricu, negatif segala macam. Nah, padahal di sisi politik itu banyak yang berguna, hal-hal positif, Mbak. Nah, jadi kita tidak boleh menebar hoak, kita kasih informasi yang bermanfaat, informasi positif, tentunya tentang pembangunan yang nyata. Nah, di situ setelah kita seperti itu, kita turun ke bawah sesuai dengan perintah Ibu Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Kita wajib turun ke bawah. Turun ke bawah itu dalam hal mengenalkan diri kita, memberikan informasi ke masyarakat, membantu mendengar aspirasi masyarakat, dan tentunya tidak hanya situ. Begitu kita nanti artinya diizinkan menang hat-trick,
3 kali, itu kita sampaikan program-program yang kita sampaikan itu kita wujudkan. Itu aja Mbak. Itu penekanan dari Ibu Megawati bahwa yang pertama itu sejahterakan rakyatnya. Baik. Itu Mbak penekanan begitu. Nah, sejauh ini sendiri berbicara tentang BMI tentunya banyak sekali program kerja yang dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Nah, sejauh ini apa sih program kerja yang sudah BMI lakukan mungkin bersama dengan sayap koalisi yang lainnya? Oke. Kalau BMI sendiri itu sudah dari kita mulai dilantik di Provinsi Lampung, kita sudah menjalankan beberapa program, yaitu program dari kita itu sebelum yang pertama sunatan massal, itu Jumat Berkah, terus kita juga mengadakan konsultasi hukum di setiap minggu gratis untuk masyarakat secara gratis. Ketika masyarakat itu butuh bantuan hukum, ya di kantor kita Sekretaris Banteng Muda Indonesia PDI Perjuangan di Provinsi Lampung itu bertepatan di Dr. Susilo itu membuka untuk masyarakat bantuan hukum gratis Mbak di situ. Dan begitu kita juga tangkap bencana seperti ada bencana benar-benar Lampung, misalnya ada masyarakat yang butuhkan kebakaran segala maka kita akan hadir di situ Mbak. Hadir itu artinya hadir bahwa kita peduli. Peduli itu tidak hanya bicara peduli, itu kan sebenarnya tidak bicara hal yang besar ya Mbak ya. Kita hadir menghibur, memberikan bantuan sedikit kepada mereka, sebenarnya masyarakat itu sudah sangat senang. Masyarakat itu merindukan hal pemimpin-pemimpin yang hadir, seperti contohnya ke Pak Jokowi, Pak Ganjar, itu kan banyak program-program mereka yang memang menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi itulah PDI Perjuangan, di mana tadi Ibu Ketua Umum menyampaikan bahwa ciptakan masyarakat itu yang sejahtera gitu loh. Artinya itu tugas kita PDI Perjuangan sebagai kader itu turun ke bawah, ingin tahu apa keluhan masyarakat. Ya memang kalau berbicara tentang turun ke bawah, sosok Pak Jokowi ini emang tidak lepas dari hal tersebut. Karena memang sering banget nih Pak Jokowi turun ke bawah, contohnya katanya bahasanya belusukan. Benar. Dan Pak Ganjar juga kalau untuk di Jawa Tengah sendiri kita bisa lihat Saya lihat program-programnya. siap lakukan ya. Nah sejauh ini kita kan sudah melihat beberapa nama capres dan memang kalau dari partai PDI Perjuangan sendiri Pak Ganjar inilah yang dicalonkan menjadi calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Nah sejauh ini seperti apa sih Bang tanggapannya? Apakah menurut para pengurus BMI sosok Ganjar ini adalah sosok yang memang luar biasa dan sosok yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk memimpin Indonesia ke depannya? Siap. Bagi kami setelah ditunjuknya Ganjar sebagai calon presiden 2024 dari Perjuangan, itu keputusan Ibu Megawati itu sangat tepat. Kenapa? Beliau sehingga memutuskan itu banyak pertimbangan, tidak hanya langsung memutuskan Mbak. Tentunya Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, beliau sangat bijak dan melihat track record, melihat segala macam aksi-aksinya, sehingga keputusan beliau itu keputusan yang sangat tepat. Menurut kami Bapak Ganjar Pranowo itu sangat tepat buat Indonesia ke depan, menjawab tantangan masa depan Indonesia. Karena beliau itu tadi salah satunya kita bisa lihat, bukannya kata saya, bisa kita lihat di media-media itu hal-hal positif yang beliau bangun, baik itu untuk masyarakat Indonesia, baik itu inovasi-inovasi yang untuk anak-anak muda di saat ini dan ke depan. Banyak yang diciptakan program-program beliau, tentunya apalagi anak-anak muda ke depan. Setiap beliau saya lihat itu turun ke bawah, artinya ke provinsi-provinsi di kegiatan mereka. Beliau menyempatkan hadir dan bukan hanya menyempatkan hadir, beliau ingin bertemu dengan anak-anak muda. Artinya beliau menyerap apa aspirasi anak muda yang diinginkan untuk Indonesia ke depan. Itu sangat terbukti Mbak, dan itu beliau sangat konsen di situ. Siap. Jadi kan memang BMI ini kan milenial atau anak-anak muda dan dari Bang Irwansyah sendiri yakin bahwasannya memang sosok Pak Ganjar ini bisa menyentuh milenial. Sangat yakin. Seperti itu, oke. Nah baik, kita balik lagi nih ya berbicara tentang pemilu 2024 Tribunas. Kalau dari pengurus BMI sendiri nih, Anda nggak sih yang maju di pemilu 2024 mencalonkan diri? Atau mungkin Bang Irwansyah sendiri nih Bang, maju di pemilu 2024?
Alhamdulillah kalau untuk Banteng Muda Indonesia Provinsi Lampung itu kita sebanyak 5 orang itu mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di 2024. Kalau total seluruhnya di BMI, kepengurusan BMI Provinsi Lampung itu totalnya sebanyak 30 sampai 35, Mbak. Itu. Iya, jadi PDI Perjuangan ini artinya partai yang sangat peduli sama anak-anak muda. Jadi artinya benar-benar membuka ruang sebesar-besarnya untuk anak muda yang benar-benar sudah teruji. Anak muda itu sudah teruji, bukan hanya uji coba, tapi udah teruji gitu. Sehingga ke depan itu bisa, itu yang tadi menjawab tantangan-tantangan ke depan itu di provinsinya masing-masing, bahkan ke tingkat nasional. Bang Irwan daftar juga berarti Bang? Saya insya Allah sudah daftar, itu saya untuk Provinsi Lampung. Right. Saya itu ada di Dapil 5 di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Waikanan. Ya, insya Allah kalau nanti didukung masyarakat, insya Allah saya akan duduk dan saya akan berusaha waktu, tenaga, pikiran untuk mewujudkan menambah kemajuan kabupaten yang saya naungi tentu. Oke. Nah, lalu jika atau seandainya nih kalau misalkan BMI ini terpilih di Pileg 2024 dan akhirnya duduk di bangku legislatif, apa sih yang menjadi komitmen dari para pengurus BMI ini ketika terpilih? Komitmen yang pertama, ketika kita diizinkan duduk, maka tugas-tugas kita yang saya bilang awal tadi itu tidak akan pernah hilang. Kita harus terus menemui masyarakat, karena itu masyarakat itu adalah bagian dari kita. Kalau saya mengutip sedikit kata Pak Ganjar Pranowo, tuanku adalah rakyat, aku hanyalah mandat. Artinya rakyat itu adalah sebagai raja kita. Kita ini hanya mandat dari rakyat, dipilih rakyat. Artinya ketika kita memegang mandat untuk dipercaya rakyat, maka raja kita rakyat, maka kita harus tunduk pada rakyat dan mensejahterakan rakyat. Itu komitmen kita. Baik. Nah, sejauh ini apa sih yang menjadi target dari BMI selain untuk pemenangan partai bisa menang di pemilu 2024, terus juga calon presiden yang diusung oleh partai PDI juga menang di pemilu 2024, apalagi nih yang menjadi target dari BMI di Lampung khususnya? Ya, target Banteng Muda Indonesia ke depan itu tentunya yang terdekat itu adalah Pileg, Pilkada, dan Pilpres. Di mana kita wajib untuk menyentuh masyarakat kalangan muda, memberikan informasi-informasi kebenaran, bukan hanya hoak, mengajarkan, memberikan informasi pendidikan yang positif pada masyarakat untuk menciptakan pemimpin yang hebat, tangguh, dan peduli rakyat. Ya, artinya di PD Perjuangan ini kita benar-benar menyampaikan visi misi, Mbak. Tidak bisa hanya bicara saja, tidak bisa. Kita harus ciptakan apa yang kita bicarakan itu harus kita tunjukkan dengan real nyata. Seperti apa. Nah, tentunya dengan kita berbuat itu, target-target ke depan itu adalah PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan itu menang di Provinsi Lampung khususnya, umumnya ke tingkat nasional. Yaitu Indonesia ya. Indonesia. Oke. Nah, tadi kan dari pengurus BMI sendiri katanya ada beberapa yang maju di Pileg 2024. Kalau boleh tahu usia termudanya berapa ini? Usia termuda Banteng Muda Indonesia itu 32 tahun. 32. Iya, 32 tahun. Berarti memang apa ya, BMI ini memang menjunjung tinggi anak muda, salah satunya adalah dengan memajukan para anak muda ini untuk bisa menjadi calon pemimpin di daerah dulu nih ya, awal mulanya. Nanti juga semakin luas jangkauannya, dan kita doakan semoga apa yang menjadi tujuan dan juga harapan tentunya dari BMI ini bisa tercapai untuk kemaslahatan bersama. Dan satu lagi terbukti juga itu Banteng Muda Indonesia ini di tingkat nasional dan provinsi-provinsi itu sudah lahir calon-calon pemimpin bangsa, Mbak, dan teruji, sudah kelihatan bibitnya. Jadi memang betul-betul PDI Perjuangan ini memperjuangkan anak-anak muda yang sudah terbukti, teruji, sehingga banyak contohnya
tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sudah banyak kita lihat yang dilahirkan PDI Perjuangan. Salah satunya Mas Gibran, Mas Bobi, itu semua lahir di pemimpin PDI Perjuangan kan sudah teruji dan terbukti. Bahkan kita bisa lihat hasil-hasil kerjanya saat ini. Baik. Nah, ini sebenarnya ada yang menarik ini kan. Kalau misalkan berbicara tentang anak muda, tentunya banyak sekali anak muda yang menginspirasi. Dan saat ini yang lagi ngetren atau yang lagi viralnya itu tuh banyak sekali kayak influencer, terus juga selebgram, TikTok dan sebagainya yang memang kadang konten-konten mereka berisikan hal-hal yang positif tentunya yang memberikan pengaruh baik untuk para followersnya. Nah, ada nggak sih dari BMI Lampung sendiri ingin gitu merekrut salah satu influencer itu gitu? Karena kan memang ternyata influencer ini memiliki efek yang cukup luar biasa gitu untuk mempengaruhi anak-anak muda khususnya di Lampung. Ya, Banteng Muda Indonesia sedang menjajaki itu, Mbak. Artinya kita juga tidak bisa langsung pilih, langsung kita harus memilih orang yang tepat. Artinya orang yang tepat itu sudah teruji juga di bidangnya gitu loh. Sehingga beliau calon influencer tersebut menyampaikan informasi itu sangat jelas dan bisa ditangkap oleh masyarakat umum. Itu, Mbak. Nah, sebagai milenial nih, seperti apa sih strategi BMI untuk mengajak para milenial ataupun anak muda yang bisa dikatakan itu baru pemula gitu dalam memilih nanti di tahun 2024 mendatang? Itu seperti yang saya ungkapkan tadi, kita masuk ke dunia mereka dulu. Kenali mereka, ya PDKT sama mereka. Ketika sudah PDKT, tentunya sama kayak pacaran, kita PDKT, kita sampaikan kelebihannya, kita sampaikan keunggulan kita dari diri kita sampaikan program-program kita sehingga mereka tertarik. Nah, begitu kita sudah PDKT, maka pacaran. Ketika sudah pacaran, itu ketika fashionnya sudah kena, maka tanpa kita gerakan, mereka akan bergerak sendiri, Mbak. Itu artinya harus dari hati. Begitu mereka sudah kena dan passion mereka sudah nyaman di suatu organisasi, maka mereka akan bergerak sendiri. Bergerak sendiri itu bukan karena hal yang tanda kutip, tanpa kita suruh, tanpa kita sampaikan informasi, maka informasi yang sampai akan menyebar luas. Tentunya hal-hal yang positif sesuai kenyataan. Memang pertama adalah tetap harus pendekatan karena milenial ini beda. Beda. Iya, cara terapi pendekatannya pun berbeda. Karena memang kita tahu di bahwasannya biasanya memang banyak sih kasus-kasus pemilih ini yang ternyata apatis gitu. Dunia politik yang akhirnya bingung, nggak tahu, terus tidak peduli dan tidak memilih. Tidak memilih. Merugikan. Sangat merugikan karena ketika kita satu orang tidak menyampaikan aspirasinya pada saat nanti di proses pilkada, pileg dan pilpres itu, maka kita merugi karena kita tidak bisa ikut andil memilih calon-calon pemimpin yang tepat, pemimpin Indonesia yang tepat untuk menjalankan roda kepemerintahan ke depan itu, Mbak. Jadi artinya jangan sampai kita tidak memilih. Takutnya juga ketika kita tidak memilih, maka dimanfaatkan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu saja, Mbak. Karena kan pemilu ini sebenarnya hak juga ya. Hak juga, karena demokrasi ini, itu yang saya bilang tadi, demokrasi ini kalau kata Pak Ganjar, tuanku adalah rakyat. Iya, betul. Maka untuk diciptakan mandat yang hebat, calon pemimpin yang hebat, maka rakyat harus menentukan di situ. Jadi kalau kita tidak menyempatkan diri 15 atau 20 menit, itu kan tidak lama proses itu, 15-20 menit, maka kita akan rugi sendiri. Kita akan rugi sendiri karena proses kepemimpinan itu tidak sebentar, 5 tahun ke depan kita akan rugi. Dan ingat, pada setiap calon-calon pemilih, pelajari calon pemimpinnya, track recordnya, dan betul-betul jangan menyerap berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Artinya kita harus sebagai pemuda ini, calon pemilih, kita pelajari pemimpinnya apa, seperti apa program-programnya, baru di situ kita tentukan. Dan kita harus ikut memilih. Karena hal rugi, sesuatu yang rugi
ketika kita tidak menyempatkan waktu 15 menit, proses itu untuk 5 tahun ke 5 depan. tahun ke depan. Ya. Betul sekali. Nah, tapi sejauh ini BNI ini sudah melakukan program kerja apa aja sih Bang untuk menyambut pemilu 2024? Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Apa saja mungkin bisa disebutkan? salah satunya itu kita Jumat Berkah, konsultasi gratis untuk bantuan hukum dan kemarin sunatan massal. Ya, Nah, kalau misalkan acara-acara itu berarti tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu ya? ya kita kalau untuk bekerja sama pihak-pihak tertentu wajib Mbak, dan juga kita wajib melibatkan masyarakat. Tapi kalau untuk penggalangan dana kita itu bergotong royong Mbak. Kita bergotong royong sesuai perintah Ibu juga, ketika kita akan bergerak membuat suatu hal yang hebat tidak bisa kita sendiri, kita harus bergotong royong. Tentunya bergotong royong di internal kita sehingga program-program itu bisa jalan. Oke. Nah mungkin karena ini kita udah berada di penghujung ya podcast. Bang, apa sih Bang sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dan juga harapannya kepada masyarakat di Lampung, mungkin terkhusus bagi para milenial atau anak muda yang ada di Lampung? Pesan saya buat pemuda-pemuda Lampung, jangan pantang menyerah. Habiskan masa kegagalan, jangan takut kegagalan, karena setiap manusia mempunyai proses kegagalan. Maka habiskanlah proses kegagalan itu sehingga kita menjalani hari tua dengan habis kegagalan sehingga kita menuju kesuksesan. Itu bagus. Kalau harapannya Mbak, apa harapannya? Harapan saya buat para pemuda itu bisa melihat calon-calon pemimpin yang menciptakan program-program untuk kepentingan rakyat, sehingga ke depan harapan saya ke depan pemimpin-pemimpin di Lampung khususnya itu bisa memajukan provinsi Lampung yang sangat kita cintai, karena Lampung ini mempunyai pertanian, perkebunan, bukit, pegunungan, dan laut, sangat potensial sekali untuk itu. Jadi harapan saya jangan pernah kita tidak bisa meluangkan waktu hanya untuk memilih pemimpin. Jadi luangkan waktu kita 15-20 menit ke depan di pilkada, pemilu, pilpres untuk memilih pemimpin yang punya bobot baik. Oke, luar biasa sekali nih Tribuners, bisa didengarkan ya pesan dan juga harapan dari Bang Irwansyah kepada masyarakat Lampung dan terkhusus untuk anak muda yang ada di Provinsi Lampung. Nah mungkin untuk closing statement, saya ingin mendengarkan seberapa besar sih optimisme dari Bang Irwansyah dan juga para BMI ya, yang ada para pengurus BMI yang ada di Lampung, bahwasannya dari partai sendiri bisa menang dan juga capres Pak Ganjar ini bisa menang. Berapa persen optimismenya? Saya sangat optimis sekali kalau dipresentasikan, insya Allah 70-75% Pak Ganjar Pranowo itu menang di Provinsi Lampung. Karena kita optimis, kita itu bukan hanya melihat optimis, juga melihat cara kerja dan program-program Pak Ganjar itu sangat baik, Mbak. Beliau sosok pemimpin yang murah senyum, humble, dan mempunyai tingkat wawasan yang sangat luas, sehingga bisa menjawab semua tantangan ke depan untuk Indonesia. Mantap, luar biasa. Udah ada bocoran belum? Kira-kira ada nggak sih Pak Ganjar ini ingin berkunjung gitu kan, safari politik ke Lampung gitu? Sejauh ini Bang? Sejauh ini insya Allah beliau akan berkunjung di Provinsi Lampung. Tapi untuk tepatnya mungkin karena beliau itu kan bisa berkunjung itu di waktu-waktu yang libur. Mungkin tepatnya nanti kita akan sampaikan. Oke. Karena ini penasaran sekali ya, seperti kita ketahui bahwasannya Ganjar ini sudah safari politik ke beberapa daerah ya, dan salah satunya bahkan ke Sulawesi aja sudah gitu. Karena provinsi yang dekat dengan Jakarta ini kan, yang dekat dengan Pulau Jawa kapan nih gitu kan? Banyak yang bertanya nih. Kalau sesuatu yang kita dibuat dengan penasaran itu, insya Allah begitu beliau datang itu akan menghasilkan kepuasan yang sangat hebat. Iya. Ya, jemput dari Bang Irwansyah, ditunggu nih Bang pokoknya ya. Oke, Tribuners, baik itu saja nih Tribuners obrolan mutiara dalam tayangan podcast politik Tribun Lampung, tayangan Mata Lokal Memilih bersama dengan Bang Irwansyah selaku Sekretaris dari BMI Provinsi Lampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin, amin, amin.
Amin, terima kasih. Ya, kita doakan semoga apa yang diharapkan oleh BMI di Provinsi Lampung dan juga Bang Irwansyah sendiri bisa terwujud demi kebaikan Provinsi Lampung ke depannya. Amin. Nah, Tribunat jangan lupa ya untuk memilih nih di pemilu 2024 mendatang, gunakan hak pilihmu, jangan sampai kecolongan tentunya ya, karena ini akan menentukan masa depan bangsa Indonesia ke depannya. Oke Tribuners, itu saja obrolan Mutiara dengan Bang Irwansyah. Sampai jumpa di podcast politik. Saya Nama Tawakal memilih berikutnya.